Semuanya, perkenalkan nama saya Isidora Altartija. Saya kelas 10D SMA AS Santo Franciscus Xaverius Sirte. Video kali ini saya akan membahas tugas bahasa Indonesia tentang teks biografi seorang Pierre Andreas Tandean. Selanjutnya kita akan membahas orang Pierre Andreas Tandean. Andreas Tandean lahir pada 21 Februari 1939 dan wafat pada 1 Oktober 1965. Adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September pada saat dia bertugas sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdullah Haris Nasution. Tandean dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Pierre lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Batavia yang sekarang adalah Jakarta, Hindia Belanda, di sebuah rumah sakit rakyat bernama Centrale Bujarslikke Nikriting atau CBS, sekarang RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Ayah Pierre bernama Aurelius Lambert Tandean adalah seorang dokter perdana Minahasa, dan ibunya yang bernama Maria Elizabeth Cornet adalah seorang keturunan Prancis yang berasal dari Leiden, Belanda. Pierre adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Mitja Varia Tandean dan adiknya bernama Rose Widiati Tandean. Dan mengenyam pendidikan Sekolah Rakyat Boton yang ditempati sekarang SMP Negeri 45 Gelang, lalu melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Semarang pada saat ayahnya bertugas di sana. Tandean dianjurkan untuk memilih satuan Zeni pada saat dia memilih untuk mengikuti Akademi Militer Nasional atau AMN. Dia kemudian hari mempunyai kesempatan untuk melanjutkan studi ke ITB. Setelah diterima menjadi taruna AMN, Tandean memilih untuk masuk ke Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD. Tandean diterima sebagai calon taruna ATKAD Angkatan ke-6 pada bulan November 1958 dan dilantik pada tanggal 20 November 1958 di Stadion Siliwangi. Setelah menyelesaikan pelatihan dasar militer, pada tanggal 3 Januari 1959, Tandean dikon menjadi prajurit taruna. Tandean dinaikkan pangkatnya menjadi Kopral Taruna dalam rangka gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau penumpasan PRRI. 1 batalion taruna dibentuk untuk mendukung Operasi 17 Agustus. Tandean ditempatkan di peleton ke-3 Kompi 1 Batalion Taruna Zeni dan melakukan latihan persiapan di pusat pertempuran. Setelah tugas Batalion Taruna Zeni berakhir pada Desember 1959, dia akan kembali ke Jakarta bersama taruna ATKAD lainnya pada tanggal 6 Januari 1960. Bulan itu juga, Tandean mendapat penghargaan Satya Lencana Sabta Marga atas jasanya dalam operasi militer di Sumatera. Selain itu, dia dan rekan-rekannya naik pangkat ke Sersan Taruna. Selanjutnya, Tandean ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat atau DIPIAD untuk memimpin pasukan gerilya sukarelawan untuk menjadi mata-mata di Malaysia sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Mereka bermarkas di Selat Panjang Riau. Pada tanggal 15 April 1965, Tandean dipromosikan menjadi Letnan 1 dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Dia menggantikan Kapten Kav Atwal Gustaf Manolang, Ajudan Nasution yang gugur dalam misi perdamaian di Republik Demokratik Kongo, Afrika tahun 1963. Peristiwa kematian Tandean pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dimulai pada saat pasukan Gerakan 30 September atau G30S mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tandean yang sedang tidur di pavilion yang berada di belakang rumah dinas Jenderal Nasution dibangunkan oleh Yanti Nasution. Setelah dia mendengar suara tembak keributan, dia pun mengambil senjata garantnya dan keluar untuk memeriksa keadaan di luar. Menurut kesaksian AKP Hamdan Mansyur, Ajudan Nasution yang bertugas bersama Tandean pada malam itu, dan Alpiah, pengasuh adik Irma Nasution atau putri bungsu Nasution. Pada waktu Tandean keluar, dia disergap oleh penculik.
Dia kemudian berkata, "Saya Ajudan Nasution." Yang mendengar pernyataan tendian mungkin tidak sepenuhnya mendengar kata ajudan, dan ditambah dengan keadaan penerangan yang gelap sehingga mereka mengira tendian adalah Nasution sendiri. Nasution berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya. Ia ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama keenam perwira lainnya. Pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah dalam sumur di Lubang Buaya diangkat oleh prajurit-prajurit KKO dan RPKAD. Kopral Anang dari RPKAD ditugaskan mengangkat jenazah yang paling atas dalam sumur. Jenazah pertama yang diangkat adalah jenazah Pierre. Yang memeriksa jenazah dari tendian adalah Dr. Budianto, yang seorang lektor ilmu kedokteran hakiman di Universitas Indonesia. Hasil visum menyatakan bahwa jenazah tendian terdapat 4 luka tembak dan masuk dari bagian belakang dan 2 luka tembak keluar dari bagian muka. Selain itu, luka-luka lecet terdapat di dahi dan tangan kiri, dan pada kepala terdapat 3 luka menganga karena kekerasan tumpul. Pada tanggal 5 Oktober 1965, tendian bersama keenam perwira lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok, Pierre Tendian menjadi korban peristiwa G30S karena disangka sebagai Nasution. Ide penjelas, ia disergap oleh pasukan G30S di rumah dinas Nasution, diculik dan dibawa ke Lubang Buaya. Dieksekusi, jenazahnya ditemukan dalam sumur tua bersama 6 perwira lainnya. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Ide pokok yang kedua, Pierre Tendian diangkat sebagai Ajudan Jenderal A.H. Nasution. Ide penjelas, ia menggantikan Kapten Kav Adolf Gustav Manulang. Sudah mengenal keluarga Nasution sejak muda, dan Nasution yang menyarankan Pierre memilih satuan Zeni. Ide pokok yang ketiga, Pierre Tendian lahir di Batavia dan berasal dari keluarga dari Minahasa, Prancis. Ide penjelas, ayah adalah seorang dokter yang bekerja di berbagai rumah sakit jiwa. Ibunya keturunan Prancis dari Leiden, Belanda. Ia memiliki 2 saudara, yaitu Mitze dan Rose Widayati. Pierre menempuh pendidikan dasar di Magelang dan melanjutkan SMP dan serta SMA di Semarang. Keteladanan Pierre Tendian. Yang pertama adalah disiplin. Di Akademi Militer, Pierre menunjukkan kedisiplinan dan prestasi yang baik hingga akhirnya dipercaya menjadi Ajudan Jenderal Nasution. Keberanian dan pengabdian. Dalam peristiwa G30 SPKI, dia melawan pasukan penculik. Dengan gagah berani, dia melawan dan mengaku bahwa dia adalah Nasution dan rela berkorban demi keselamatan Nasution. Dia menunjukkan bahwa kesetiaan, keberanian, dan pengabdian yang tinggi. Kata serapan dan asal bahasa. Sersan dari Sergeant Belanda artinya pangkat bintara yang berada di bawah kopral dan di bawah letnan. Taruna dari kadet Belanda artinya siswa militer. Batalion dari bataljon Belanda artinya satuan militer. Pavilion dari Pavillon Belanda artinya bangunan tambahan atau ruangan terpisah. Resimen dari regimen Belanda artinya kesatuan tentara. Kata serapan bahasa Inggris, operasi dari Operation Inggris artinya tindakan atau kegiatan militer. Intelijen dari Intelligence Inggris artinya pengumpulan informasi rahasia. Misi dari Mission Inggris artinya tugas atau perjalanan khusus. Kata serapan Latin, rehabilitas dari rehabilitatio Latin artinya pemulihan dan perbaikan. Visum dari visum Latin artinya pemeriksaan atau laporan medis. Itu saja penjelasan seorang Pierre Andreas Tendian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Dan semoga kalian juga mengenal seorang Pierre Andreas Tendian lebih dalam. Sekian dari saya, terima kasih.